Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miranda Samosir, NPM 20900-105. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya yang berjudul Sikap, Persuasi, dan Perubahan Sikap. Pengertian sikap. Sikap adalah tendensi untuk bereaksi dalam cara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap merupakan emosi atau efek yang diarahkan oleh seseorang kepada orang lain. Benda atau peristiwa sebagai objek sasaran sikap. Sikap melibatkan kecenderungan respon yang bersifat preferensial. Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Seperti tokoh Baron dan Byron 2004 mengemukakan definisi sikap sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. 2. Bagaimana dan mengapa sikap berkembang? Kebanyakan orang dan hampir semua psikolog sosial yakin bahwa sikap dipelajari. Pembelajaran sosial mengatakan mengadopsi sikap orang lain salah satu sumber penting yang jelas-jelas membentuk sikap kita adalah kita mengadopsi sikap tersebut dari orang lain dari proses pembelajaran sosial. Dengan kata lain, banyak pandangan kita dibentuk saat berinteraksi dengan orang lain atau hanya dengan mengobservasi tingkah laku mereka. Pembelajaran ini terjadi melalui beberapa proses. Slide selanjutnya, bagaimana hubungan sikap dan tingkah laku. Dalam perkembangan psikologi sosial, sikap merupakan salah satu topik yang mendapatkan kedudukan cukup penting. Namun demikian, sampai sekarang terdapat banyak debat berkenaan dengan kejelasan hubungan antara sikap dan perilaku seseorang. Terdapat banyak penelitian menunjukkan korelasi yang sudah antara sikap dan perilaku. Menurut McGree 1969 dan Wicker 1969, Agent dan Fishbein 1997 dalam Axelrod dan Lehman 1993. Berdasarkan dengan masalah itu, para ahli psikolog sikap, di antaranya Bowman dan Fishbein dalam Beck 1992 mengemukakan bahwa sikap akan memiliki kemampuan prediksi terhadap ujung perilaku yang memadai apabila memenuhi dua syarat. Syarat-syarat itu adalah, yang pertama, penelitian memiliki alat ukur sikap yang memadai. Dalam penelitian Bowman dan Fishbein yang dipublikasikan pada tahun 1976, ditemui hubungan yang sangat kuat 0,80 di antara sikap dan perilaku yang berkaitan dengan referendum pengembangan tenaga nuklir. Karena memenuhi syarat pembuatan alat ukur yang memadai. 2. Penelitian memahami terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti kemudahan untuk melakukan suatu tindakan dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya, sikap dan perilaku mempengaruhi perilaku melalui variabel perantara yang disebut sebagai niat untuk melaksanakan perilaku. Aronson, Wilson, dan Arquette pada tahun 1997 mengemukakan bahwa teori tindakan beralasan dapat dipandang sebagai salah satu teori yang paling sesuai untuk menjelaskan keterkaitan yang ada di antara sikap dan perilaku. Elliot, Jober, dan Sharp pada tahun 1995 mengemukakan bahwa teori tindakan beralasan memiliki validitas prediktif yang memadai. Dalam berbagai penelitian individual
dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai model teoritis untuk mengkaji perilaku rasional dalam bidang psikologi. Slide selanjutnya menjelaskan persuasi dan resistensi. Persuasi adalah usaha untuk merubah sikap orang lain melalui penggunaan berbagai jenis pesan. Yang pertama, menggunakan pesan untuk mengubah sikap sejauh mana usaha sebuah persuasi atau persuasion, yaitu usaha untuk mengubah sikap kita melalui berbagai jenis pesan bisa sukses, dan faktor apakah yang menentukan usaha-usaha tersebut berhasil atau gagal. Psikolog sosial telah mempelajari isu-isu ini selama berpuluh-puluh tahun, dan kita akan segera melihat usaha mereka telah menghasilkan tambahan pengetahuan yang penting dalam hal proses kognitif yang berperan dalam persuasi. 2. Persuasi pendekatan awal. Dalam berbagai kasus, usaha persuasi melibatkan elemen-elemen berikut. Beberapa sumber yang membawa beberapa tipe pesan komunikasi untuk beberapa orang atau kelompok orang penonton. Slide selanjutnya kita akan membahas resistensi. Resistensi terhadap persuasi melibatkan begitu banyaknya pesan persuasi yang kita hadapi setiap harinya. Kita dapat menarik kesimpulan, yaitu kita sangat resisten atau menolak pesan-pesan persuasi tersebut. Jika kita tidak resisten, maka sikap kita akan terus-menerus berubah karena dipengaruhi oleh pesan persuasi yang kita terima setiap hari. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik. Mengapa kita begitu sulit atau seakan jual mahal untuk mengubah sikap kita? Jawabannya melibatkan beberapa faktor yang semuanya menguatkan kemampuan kita untuk menolak terhadap usaha persuasi yang sangat lihai. Slide selanjutnya menjelaskan disonansi kognitif. Dapat kita lihat di slide ini, disonansi kognitif adalah sebuah keadaan internal yang tidak menyenangkan. Merupakan hasil ketika individu merasakan ketidakkonsistenan antara dua atau lebih sikap mereka, atau antara sikap dan tingkah laku mereka. Yang pertama, mengapa tingkah laku kita terkadang mempengaruhi sikap kita? Kita menyadari bahwa dalam berbagai situasi ada beberapa yang cukup besar antara apa yang kita rasakan atau reaksi positif maupun negatif pada objek atau isu tertentu, dan apa yang kita tunjukkan secara nyata. Slide selanjutnya dapat kita lihat contoh kasus mengenai topik. Saya mengambil satu contoh, yaitu saya memiliki seorang adik yang baru saja memiliki handphone. Dia sering bermain handphone untuk menggunakan handphonenya mendengar lagu dan sambil bernyanyi. Saya memiliki sikap yang introvert, sementara adik saya yang suka bernyanyi membuat hal itu menjadi bising di telinga saya dan secara langsung mengganggu ketentraman dan membuang waktunya. Akan tetapi ketika adik saya menyukai nyanyian barunya dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa, saya hanya tersenyum dan membilang, "Wow, nyanyianmu sangat bagus." Karena adik saya sangat baik ketika saya suruh. Saya tidak ingin membuatnya kecewa jika saya mengatakan sebenarnya saya tidak suka dia menyanyi karena mengganggu ketenangan saya. Psikologi sosial menyebutkan reaksi negatif yang saya alami sebagai disonansi kognitif, yaitu sebuah keadaan yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika kita menyadari memiliki beberapa sikap yang tidak konsisten dengan tingkah laku kita. Slide selanjutnya atau slide terakhir dapat dilihat daftar pustaka di mana materi saya ambil. Baik teman-teman, cukup sekian persentase atau pemaparan materi yang saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman dan dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan atau melihat pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan kata, mohon maaf.
Saya juga menerima kritikan atau saran dari dosen dan teman-teman. Terima kasih. Shalom, sampai jumpa.